Petunjuk awal pelaku pembunuhan bocah PNF muncul dari DNA seorang saksi yang cocok dengan barang bukti. Polisi selanjutnya menguji sampel DNA di 2 lembaga guna memperoleh hasil yang lebih akurat. Jumat malam, warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan penemuan jasad bocah perempuan. Tubuh bocah tersebut ditekuk dan dimasukkan dalam kardus. Tak ada identitas yang melekat pada jasad ini. Ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan, lebam di kepala, dan kondisinya terikat isolasi di tangan dan kaki. Polisi sejak awal menduga korban mengalami kekerasan seksual. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk divisum dan otopsi. Sempat tak dikenali, jenazah bocah perempuan tersebut akhirnya diketahui merupakan PNF. Berusia 9 tahun, warga Rawalele dan duduk di kelas 2 SD 05 Kalideres. Bocah tersebut tak pernah pulang ke rumah setelah berpamitan ke sekolah pagi harinya. Ia juga sempat meminta izin belajar bersama sepulang sekolah. PNF memang biasa berangkat dan pulang sekolah tanpa diantar. Sekolahnya memang dekat dari rumah. Selama ini ia selalu pulang tepat waktu dan tak pernah lupa meminta izin jika hendak bermain. Almarhumah ini jam 9.30 itu biasa sudah di rumah. Karena jarak antara sekolah ini kan hanya berapa, ya kalau hitungan menit mungkin 5 atau 10 menit saja. Paling mungkin itu kalau jalan santai 5 atau 10 menit. Karena jaraknya cuma 200 meter. Keluarga berniat mencari sang anak dengan menyebar selebaran serta melapor ke polisi. Namun berita temuan mayat bocah dalam kardus mengakhiri upaya pencarian PNF. Polda Metro Jaya membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Penyidik dibantu anjing pelacak menemukan barang milik korban yang dibuang dekat lokasi penemuan jenazah. 2 box, 1 box yang bawa mayat korban, 1 box kita temukan di 10 meter dari tempat mayat korban, di tempat sampah ini. Kita cari ini, anggota nyari terus dapat 1 box. Anjing pelacak juga mengarah ke rumah seorang warga. Petunjuk lain dari rekaman kamera pemantau atau CCTV salah satu bangunan milik keluarga. Terlihat seorang pengendara motor membawa kardus yang mirip kardus tempat jenazah PNF. Pengendara tampak terburu-buru. Tak hanya di lokasi penemuan jasad, polisi juga menyusuri ke rumah dan sekolah sang bocah. Dari hasil telusur, jarak lokasi penemuan dan rumah cukup jauh. Lokasi penemuan jenazah juga bukan jalur yang biasa dilewati sang bocah pulang pergi sekolah. Polisi memeriksa beberapa orang saksi. Mereka merupakan warga di sekitar lokasi penemuan jenazah. Sebagian bahkan sampai diminta sampel DNA-nya. Sebuah temuan menjadi petunjuk penting. Ada kecocokan DNA seorang saksi dengan DNA yang ditemukan di tubuh korban. Siapapun pelaku penganiayaan dan pembunuhan PNF akan menghadapi pidana berat. Sesuai pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan, baik yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama, pelaku akan dijatuhi sanksi maksimal hukuman mati. Kekerasan terhadap anak terus terjadi di Indonesia. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Tak jarang, kasus kekerasan ini berujung pada kematian sang anak sebagai korban. Berkaca dari kasus sebelumnya,
KPAI telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak. Satgas PA dibentuk untuk mencegah kekerasan anak hingga tingkat RT dan RW. Namun sayang, Satgas PA yang digagas KPAI belum terrealisasi di seluruh Indonesia. Salah satunya di tempat tinggal PNF di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini Satgas PA memang kita berharap akan semua ada di grassroots karena Satgas PA adalah representatif dari masyarakat. Insya Allah nanti minggu depan, bukan minggu ini tapi minggu depan kita akan buat itu dan kita akan penyuluhan itu bekerja sama dengan seluruh elemen. Ada KPAI, ada Kementerian PPA, ada Kementerian Sosial, ada dari suku dinas itu sendiri, termasuk juga dari pihak aparat penegak hukumnya. Sejatinya keselamatan dan keamanan anak mutlak menjadi tanggung jawab keluarga dan lingkungan. Tanpa pengawasan dan pendampingan yang cukup dari orang tua, guru, dan lingkungan, anak Indonesia akan terus menjadi incaran dan sasaran empuk dari pelaku kekerasan anak. Rendy Simanulang, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.